Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkenalan OOP. Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi di sini kita punya 4 pokok pembahasan, yaitu karakteristik Object Oriented Programming atau OOP, kelas dan objek, properti dan metode, dan juga simulasi. Jadi pada akhir video kita akan mencoba dalam bentuk skrip tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, lanjut. Kita mulai dari karakteristik Object Oriented Programming. Jadi yang pertama itu menyusun semua kode, program, dan struktur data sebagai objek. Jadi apa yang kita ketik di dalam script itu merupakan Object Oriented Programming. Itu semua merupakan objek. Jadi yang kedua, objek adalah unit dasar dari program. Seperti yang saya bilang tadi, kalau apa yang kita ketik di script itu merupakan objek. Jadi objek merupakan unit dasar dari program. Yang ketiga, objek menyimpan data dan perilaku. Maksud dari data dan perilaku ini, data merupakan properti dan perilaku merupakan metode. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang keempat, objek bisa saling berinteraksi. Objek itu kan nggak cuma satu. Jadi beberapa objek akan saling berinteraksi dalam satu script. Kita lanjut ke slide ketiga. Kelas dan objek. Oke, kelas merupakan sesuatu yang dapat menampung berbagai objek-objek yang akan dijalankan. Jadi kelas ini misalkan sebagai sebuah kantong yang menyimpan beberapa jenis buah seperti misalkan jeruk, semangka, dan lain-lain. Objek merupakan instansi kelas. Nah, jadi instansi kelas ini maksudnya isi dari kelas tersebut, seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, buah-buahnya. Oke, kita lanjut ke slide berikut ya. Cara membuat kelas. Jadi pertama, diawali dengan menuliskan kelas. Di sini saya sudah menuliskan kelas ya pada awal pembuatan. Diikuti dengan nama yang saya berikan yaitu contoh, dan dibatasi dengan tanda kurung kurawal, yaitu ini ya, kurung kurawal, untuk menyimpan objek di dalamnya, yaitu properti dan metode. Oke. Properti dan metode. Nah, seperti yang saya bilang tadi, properti merupakan data dan juga metode merupakan perilaku. Apa itu maksudnya data dan perilaku? Jadi misalnya kita mempunyai sebuah buku. Buku tersebut kan memiliki nama penerbit, judul buku, tebal buku, jumlah halaman, itu masuk ke data. Jadi apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Kalau misalkan metode atau perilaku, itu apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut atau kelebihan dari objek tersebut. Misalnya, tebalkan tebal buku atau tipiskan tebal buku, atau juga sebagai jembatan ilmu gitu kan. Oke, di sini kita udah selesai di sini. Jadi kita langsung ke simulasinya aja ya. Kita langsung ke script. Oke teman-teman, di sini saya memakai Visual Studio Code. Langsung aja kita pencet CTRL-N untuk membuat script baru. Oke, di sini kita langsung save aja. Save dalam bentuk PHP. Kita coba misalkan properti method 1.php. Kita pakai format PHP, oke. Kita langsung save aja, pastikan kita upload ke htdocs karena kita di sini menggunakan XM. Jadi mohon di-download dulu ya. Dan juga kontrol panelnya diaktifin. Oke, langsung aja kita save. Di sini kita
pembukaan tag biasa. Langsung aja kita di sini membuat kelas seperti yang kita bahas tadi. Kelas misalkan di sini kita pengennya menjual laptop gaming ya, misalnya laptop gaming. Oke. Langsung kurawal. Di sini kita langsung deklarasiin sebuah variabel ya. Kita menggunakan public agar di luar kelas ini bisa menggunakan variabel tersebut. Kalau laptop gaming kan biasanya merek. Di sini kita pakai merek, koma, karena kita ada lagi koma. Terus tipe, koma, dan juga pastinya harga. Oke, titik koma. Ini kita kasih 3 aja ya, udah cukup ya. Oke. Terus kita tambahin di sini. Misalnya kita buat variabel penjualan 1. Penjualan 1 kita buat new laptop gaming. Nah, laptop gaming ini pakai dalam kurung ya, karena dia termasuk ke kelas. Dan juga kita ambil dari atas ini. Nah, oke. Terus kita buat aja penjualan 1. Karena variabel yang di sini bisa ditimpa sama variabel yang di sini stringnya. Jadi kita langsung aja strip dan juga buka tag. Tutup tag. Kita langsung ke merek, misalnya merek sama dengan, karena ini bentuk string, misalnya mereknya Asus ya, Asus. Oke, penjualan 1 lagi, ituin tipe kita pengen ROG Strix ya, yang agak berkelas, GG5 31 GT i7, karena dia prosesornya i7 65G 1T. Oke, ini stringnya ya, string tipe. Terus kita penjualan 1, yaitu harga. Oke, harganya misalnya 17 juta misalnya. Oke. Ini nggak perlu pakai tanda petik lagi karena kan udah bentuk integer ya. Oke, di sini kita coba vardam ya. Vardam penjualan 1. Misalkan kita langsung open Google localhost. Pastikan kontrol panel dari XM udah dinyalain ya. Kita langsung localhost, terus ke property method 1.php. Oke, hasilnya jadi kayak gini ya. Laptop gaming object, terus mereknya Asus, terus ROG Strix bla bla, terus integernya 17 juta. Oke. Misalnya kita pengen buat penjualan 2 misalnya. Terus new laptop gaming kayak tadi. Oke, titik koma. Penjualan 2 lagi. Kita timpa mereknya sama kayak tadi ya. Di sini kita pakai string aser ya. Coba kita string aser. Oke, terus penjualan 2 lagi. Vardam lagi.
Ntar kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Penjualan 2. Oke. Di sini kita kasih BR ya, biar bikin baris baru. Oke. Langsung aja kita lihat kita kasih lihat hasilnya. Jangan lupa di save dulu ya. Oke. Sip. Nah, ini hasilnya nih. Objek, integer nih, merek, string Asus, tipenya ROG bla bla bla, dan juga integer 17 juta. Terus yang laptop gaming kedua, nah, merek. Ini saya typo nih. Di sini kita pakai merek ya. Merek. Nah, baru keluar merek Acer, string Acer Nitro, harganya 19 juta. Gimana kalau misalnya kita tampilin gitu? Kalau misalnya kita mau tampilin bentuk echo, itu kita pakai function ya, atau method function yang ada di dalam kelas. Kita coba itu dimasukin ke kelas ya, public function tampilan label. Coba. Oke. Ini function pakai return untuk mengembalikan suatu nilai. Di sini kita pakai this karena kita tahu kalau misalnya function itu tidak bisa mengambil variabel dari luar. Jadi kita pakai this untuk mengambil dari sini. Oke. This merek, koma, this lagi, tipe, koma, this lagi, harganya. Oke. Kita koma. Oke, udah. Di sini ini kita terus kita coba echo barang pertama atau penjualan pertama, terserah, sama aja ya pengennya kayak gimana. Titik 2. Di sini kita pakai titik karena untuk menampilkan dari variabel dari penjualan 1. Kita langsung aja karena dia menuju ke function tampilan label. Kita coba tampilan label. Jangan lupa tutup kurung, buka tutup kurung, titik koma. Misalkan gini dulu nih. Kita coba. Nah, kan hasilnya gini. Kita coba buat barang keduanya ya. Kita save, refresh. Oke, ini udah ada hasilnya ya. Acer Nitro 5AN515 19 juta. Asus ROG Strix bla bla 17 juta. Oke. Mungkin segitu aja ya dari saya. Harapannya teman-teman dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan dan saya praktikkan pada kesempatan video kali ini. Oke, saya Abisana. Terima kasih.